Hehehehe. Enggak ya? Nih ada yang nanya, aku sudah S1, menurut kalian aku better S1 dengan new major atau S2 or langsung S2 dengan S1 S2 dan tunggu gini. S1 ngulang lagi atau S1 sambung S2 tapi beda jurusan gitu kan? Enggak, gini. Menurut kalian aku better S1, aku udah S1. Menurut kalian aku better S1 dengan new major dan ambil S2-nya or langsung S2 dengan gelar S1 sekarang? Jadi misalnya nih, contohnya yang pilihan pertamanya tuh, misalnya lu dari CS, terus lu mau belajar Quant Finance, lu S1-nya CS, terus lu S1 lagi Quant Finance, baru S2-nya Quant Finance, atau lu misalnya dari CS, S1 nggak ada quant finance masalahnya. ada cuy, Quant Ada Finance, ya? NUS. Menurut gua apply aja sih ganti jurusan karena banyak Yes. univ juga ini. Tapi itu perhatikan juga kemampuan itu kalian, biaya kalian. Kalau misal kalian pindah jurusan gitu ya kan, ternyata suruh bayar duit lagi atau enggak, misal kalian udah tahun kedua, terus kalian ngulang lagi dari tahun pertama, kalian mau biayain lagi itu 4 tahun buat kuliah, kira-kira tahan atau enggak? Ya harus ada banyak hal yang dipikirin lah menurutku. Gini, saranku ya guys, kalian pikirin matang-matang. Satu, passion kalian di mana? Jangan sampai salah jurusan. Jangan ikut-ikut orang. Yes, benar. Makanya kayak banyak orang Jurusan itu sangat valid guys. Jangan sampai ikut-ikut orang. Oh, misalkan jurusan ini sangat booming. Misalkan jurusan Jangan. mengurus Damara sangat booming. Kalian ikut-ikut. jangan mengurus kalian Damara. ikutan. Bisa aja Jangan pas ikut-ikutan. kalian lulus ternyata nggak booming lagi gitu. Bisa Kalian- aja pas Gitu. kalian lulus sudah bukan Damara guys, tapi Damkara. Iya, Waduh. kan udah terbukti ya, udah terbukti. Udahlah. Bang, orangnya gak di sini, jangan digoreng terus, Abang. Alamak. 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 Di NTU, NUS bisa fast track kak. Kalau misal kalian lulusan politekniknya Singapura bisa 3 tahun. Kalau Buat kalian ya bisa 3 tahun. Kalau kalian bisnis, Bisa tahu AB tahun. apa namanya? Accelerated Bachelor Program ABP. Oh ya ABP. Kalian ABP bisa jurusan gue 3,5 tahun. itu tapi kayak lu harus ngambil modulnya kayak overload. Iya, overload per terus. semester. Iya, kamu nggak Tiap overload semester. terus modulnya. Ya, bisa 3,5 tahun. Bisnis akuntansi standarnya 3 tahun. 2,5 tahun bisa banget. Tapi ya gua males karena dibayarin. Gitu. Kataku ya, guys. Kalau misal kalian kuliah di Singapura, kalau misalnya ada duitnya atau ada beasiswanya, jangan lulus cepet-cepet, guys. Iya, enjoy aja. Enjoy. Sorry. Aku Enjoy, tapi jangan lupa pelajaran juga. Jangan enjoy bablas. Iya, nah, jangan. Enjoy mythical glory 1000 ntar. Waduh, Nah, itu gila namanya. mythical immortal ya sekarang udah. Gini, kalau aku sistemnya gini, aku pengen habisin semua core mods aku dalam 2 tahun. 2 tahun atau 1,5 tahun. Terus starting tahun ketiga aku udah ambil 5K, 6K gitu. 4K, 5K gitu. Habis itu research kan, soalnya matematika. Lu gak bisa intern keluar kan soalnya matematika. Cuma bisa nge-research. So ya, I think that's the best way I can do. Bentar ya guys, aku sambilan bawa ke Is a dapur. foreigner susah nggak sih dapat kerja? Ya susah. Ya susah lah pasti. Lebih susah lah. Dapetin kerja pasti susah guys. Dimanapun ya pasti susah. Mau kamu orang Singapura, local Singaporean, ya sama-sama susahnya. Tapi saking kita itu foreigner, kita itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi dulu gitu lah untuk mendapatkan kerja. Jadi contohnya perusahaan yang kita apply itu dia ada kebijakan buat nge-accept foreigners atau enggak gitu. Bisa aja ada perusahaan, ada beberapa bank gitu lah di Singapura, dia itu udah menetapkan kayak kebijakan, oh kita itu nggak mau kita itu nggak mau ngasih employment pass atau work visa ke fresh graduates kita maunya nge-sponsor visa kalau mereka itu experience kayak Udah gitu. berpengalaman. Iya banyak. Ya, kayak gitu itu ada gitu loh. Jadi hambatan yang kita hadapi as foreigners gitu ya kan di Singapura tuh ya jelas lebih Adalah. banyak daripada jelas ada dan lebih banyak daripada itu Singaporeans or permanent resident.
Tapi ya buktinya kita berdua dapat gitu. Jadi ya pasti bisa lah kalau pasti ada kemungkinan gitulah. Untuk dapat. Bentar ya guys, aku harus nyari gantungan baju dulu. Gantungan bajuku hilang semua cuy. Buset. Gimana cerita gantungan baju? Cok, tinggal Tolong. sumpah, tinggal 4, gak tahu cecekku simpen kemana. Oh, bentar, saya tak cari. Oh, di sini. Oke, never mind, udah ketemu. Buset. Keseharian di rumah Evan. Yoi. Buset men. Ya, gitu. Apa nih? Damkar udah parah. For real kami nggak tahu guys. Atur aja lah. Itu kan kalian yang ngatur guys. Kami nggak tahu apa-apa. Tapi yang jelas mereka udah mulai sibuk Bukan mereka aja sih kayak hampir semuanya. semuanya. Starting to get back to their normal life gitu. Daily life. Daily life basis gitu. Udah kayak. Udah aku juga kayak kalau kata orang, Van kenapa lu jarang update IG, jarang update ini lagi? Ya orang aku udah kuliah bro. Piye toh? Ya, maaf guys, JJ-nya berkurang. Lagi kerja. Lagi sibuk. Lembur terus coy, gak jelas. Aduh, ya udahlah. Lembur terus kok. Iya coy, gak jelas. Yo Kalau- piye toh? Ada yang apa-apa Bilang kan? sama bosnya. Bilang sama bosnya, liburkan saya. Liburkan saya terus besoknya dipecat. Wah, gak lucu coy. Besoknya langsung bilang, oke saya liburkan ya untuk selamanya. Mampus, GWS. Yo. Ini kenapa bajuku kusut semua ya anjir. Keiko sama Roger sekantor apa beda? Ya beda, Beda guys. lah. Isinya aja jauh-jauhan kita. Dia di Raffles, gue di Bugis. Dekat itu 2 MRT. Enggak sih, deket sih, cuman beda Jalan kaki pun bisa. beda 2 MRT sih, tapi ya agak jauhan lah kalau lu jalan lol. Intinya di sentral tuh ya guys itu semua deketan. Iya. Bentar. Keiko Swap diundur jadi kapan? Aku masih belum tahu. Kita lihat dulu kondisinya. Kalian follow Scooters Exchange untuk update-nya aja ya. Gitu. Sekali. Tapi bukan besok guys, karena aku di Singapura. Ntar aku. Aduh. Cuy, baju-bajunya Kak Bernard kusut. kerja apa? Gua big data. Cuman ya lagi nunggu izin. UCS kan, Ben? Yep. Yep. Yes, I forgot. Right. Like that. Spill skincare tuh, Keiko. Aku udah pernah spill skincare gak sih? Pokoknya botol Anua yang niacinamide itu yang warna merah. Mereknya Anua ya guys. Merek. Jangan sebut merek terkebet kayak gue. Oh, ups, sorry Ber. Tidak. Pokoknya merek yang itulah dari Korea dia. Pokoknya dia itu apa sih namanya? 30 mili 300.000 di Sosiola, tapi ampuh banget guys. Sebut lagi. Oh iya. Kocak. Sorry. Maaf. Bro, just casually. Aduh. Kocak. Ke band lagi ntar. Maaf. Aduh, maaf. Nah, kita nyebutnya kayak apa aja zat yang penting. Contohnya niacinamide itu buat apa? Buat ngilangin bekas jerawat. Kalau gua ada apa ya? Kalau gua ada niacinamide B3. Jangan lupa minum Enggak, itu buat ngilangin bekas jerawat. Terus gua ada vitamin C buat cerahin. Lagi ya. Ya sama yang paling penting guys, kalian harus pakai airnya yang bagus gitu. Air Singapura saya rekomendasikan sekali. Asam, terus apa lagi ya? Asam salisilat buat ngecilin jerawat gitu-gitu. Yang penting tahu zatnya sih.
Kalau gue. Kalau kataku sih pakai nggak tahu deh. Aku pengen asbun cuman nggak kepikiran punchline-nya. Aduh, lu kok masih gosong ya, Van? Perasaan lu udah orientasinya kayak 2 minggu lalu gak sih? Baru 3 minggu, baru 3 minggu cuy, wajar aja masih gosong. Aku kalau misal mau balikin kulitku itu kayak Fun fact, air Singapura tuh bisa diminum, air kerannya. ya aku minum air keran cuy. Sama. Makanya guys, kalau air keran aja bisa kalian minum, itu kalian pakai sebagai skincare ya pastilah kulitnya bisa improve gitu over time. Bisa minum. Ya. Iya. Alamak, salah Apa masak. just tip air Singapura? Di bandara nggak lewat ya air di atas 100 ml sembarangan. Enggak, kalian lewat bandara ya? Aku sih lewat kapal ya. Waduh, Oh iya bener juga. iya juga ya. Gue juga liat Open kapal. just tip air Singapura, man. Aduh. Pakai ini sih kataku sih pakai air minum gitu loh. Kan air minumnya di Indonesia gitu. At least dia kayak lebih lebih aman gitu lah buat kulit. Tapi ya jangan banyak-banyak guys, kan eman-eman gitu ya kan. Jadi kalian taruh di towel atau di kapas sudah digituin gitu. Air di Singapura rasanya kayak apa ya? Rasa kayak air lah. Ya ampun. Rasanya wah kayak apa ya? Kayak air, woi. Lu tahu nggak es batu yang lu panasin? Oh, tahu. Iya, kayak gitu cuy. Airnya tuh wah kalau lu minumnya berasa terbang guys. Ke langit ketujuh enggak. Air ya air guys. Unboxing air Singapura. Kocak juga kalau gue ntar buat TikTok ya. Halo guys, hari ini kita akan mereview air Singapura. Jadi rasanya menurut gue ya kayak air sih. Memang Coba kita sentuh teksturnya dikit. Wah, ini basah-basah ini. Ini Rasa kayak air sih. Setuju gue. Itu review terkeren sepanjang masa kalau iya cuy. Rasanya sangat air. Ada rasa air-airnya dikit gitu gak sih? Iya, ada rasa air-airnya dikit. Kayak air keran, setuju kayak air keran rasanya. Habis minumnya kalian akan menjadi orang yang lebih baik dengan maksud kalian nggak dehidrasi. Kak laundry cuci sendiri lah mahal bro. emang kita bisa minta orang lain cuciin. Kecuali kita Ya, Pak. Woi, kenapa ada spray, Cok? Oh ini udah gak cewek lagi, dia udah enak banget gitu ya ngomongnya. Adeh. Enggak sih, aku emang dari awal sih. Oh alah Unboxing iya. udara Singapura. Masukin ke kotak kan unboxing itu lu buka dari kotak ya. Lu masukin kotak udara dalam kotak. Ya ntar gue coba deh, iya. Kayak lu buat blind box gitu loh, Ber. Lu pertama ya kan, pakai udaranya Singapura ya kan, terus udaranya Jakarta, terus udaranya Palembang gitu loh. Enggak, woi, jangan udaranya Palembang. Harusnya gini. Blind box udara Singapura. Isinya ada udara Changi, udara Bukit Timah, udaranya Botanic Garden. Buset. Wow, selamat Anda dapat udara yang paling mahal. Udara apa itu? Udara di Gimana? aku nggak Emang mau. ada beda ya lu buka kotak yang lu cium juga udara daerah lu udara kan, bukan di udara dalam Sentosa. kotaknya. Ada kok bedanya. Janganlah. Terlalu saru coy, udah jangan. Terlalu saru. Aku. I need to hold myself. Oh ya, saya paham. Terlalu saru. Ada kok. What do you think kalau perempuan sibuk karir dan pendidikan sampai usia 30, kalian para pria gimana? Perempuan I will still support my wife. true. No matter what. Tapi aku selalu ingetin sama kalau saya iya ya, sama istriku aku bakal selalu ingetin. Jangan sampai kamu kelelahan. Kalau kamu kelelahan ya udah biarin aku aja. Waduh, ini si Evelyn Kelas. sampai nontonnya sampai salting nih guling-guling ya. Kelas guling-guling gitu dia. Cewekku lagi penelitian cowok sekarang. Oh, ntar nonton recordingnya aja santai. Iya.
Asik. Dia yang alfanya cuy. Alpha coy. Sangat. Iya. Benar. Kalau aku beta, gamma, epsilon, delta. Let's go. Aduh, kurang ngerti bang, ajarin bang. Itu tuh. Tapi aku ada pernah ngeliat meme kan. Kayak bahasa Yunani pada zaman sekarang udah sangat jarang dipakai. Meanwhile, matematikawan, bilek, Spam. Di-spam. Sigmanya ada sigma gede, sigma kecil lagi. ya cok, sigma gede, sigma kecil, Alpha, beta, gamma, Gak paham. epsilon, delta, zeta, wah, keluar semua tuh. Gak jelas cok, emang gak lagi gak tahu. Gak paham coy, try kali. Tapi matematika kalau udah yang apa ya, udah level-level tinggi gitu, nggak ada angka guys. Emang. Nggak ada angka guys, apa itu angka guys? Bahkan huruf pun kayaknya udah hilang deh, kataku ya. Malah keluar kayak tahu gak sih tulisan-tulisan Yunani yang ribet banget kayak alur. Itu kayak baru- Kalau OSN itu buktikan bahwa X plus Y plus Z lebih besar sama dengan apa gitu. Iya cok, lebih besar sama dengan Riemann zeta dari X. Ah, mati kalian. Apa itu? Kalau aku sih kerjanya sambil kejang-kejang ya guys ya. Tapi lu OSN gak dulu? Aku SN. Cuman nggak medal. Oh. Kayak kalau OSN itu kan udah kayak soal-soalnya kan ada 4 tipe kan, aljabar, number theory, kombinatorik sama geometri kan. Iya. You prefer mana? Gue prefer apa ya? Geo sih. Let's go. Nggak paham. Bukan Jadi aljabar itu adalah Itu. yang kalian lihat, yang kayak kalian pelajarin di sekolah gitulah, pemfaktoran yang banyak x, y, z, x, y, z, x, y, z-nya itu. Nemu. Itu aljabar. Kalau number teori itu yang tentang bilangan-bilangan. Contohnya, kita pakai contoh soal COC deh. Tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 4 pangkat 5 pangkat 6 pangkat 7. Itu number teori. Bahkan Number kayak teori. bilangan prima juga number teori. Iya. Gitu. Makanya Vanes kayak lihat langsung, oh ini jawabannya 1. Vanes, Dia mas Satya OSN bro. OSN coy. Terus kalau geometri itu yang ada nggak tau lah, lingkaran lu timpa segitiga, lu timpa segi 5, lu timpa segi 8 tuh, terus buktikan bahwa 3 titiknya segaris. Nah, Kayak gitu-gitu. tapi ya biasanya ya kalau si geometri itu gak jauh-jauh dari segitiga cuy. Lingkaran. Bahkan ya segitiga lingkaran. Dah itu. Ada 6 lingkaran. Buktikan bahwa ini apa tuh? Enggak, buktikan bahwa perpotongannya semua berpotongan di satu titik. satu itu titik, Itu aku. kolinear. Udah ngajak Keren. berantem. Tapi disitulah letak asiknya. Kalau kombinatorik itu apa ya? Ya, Pak Cara menyusun peluang-peluang. Andi dan Budi bermain sebuah game. Waduh. Nah, iya. Gamenya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ada rules-rulesnya kan. Enggak, Buktikan cuy. bahwa Andi selalu benang. Adi- Lu mikir gimana caranya Andi Aku punya selalu satu menang. soal kalau gitu. Diberikan Adi dan Budi sedang bermain game. Mereka bermain game A. Tentukan siapa yang kena marah duluan sama mamanya. Nah, itu Nah. soalnya. Hah? Apaan? Ya kan kalau misalnya orang tua zaman sekarang, kau tuh ya main game terus gede nggak jadi apa? Kalau enggak soalnya gimana? Andi lagi bosan. Dia punya papan apa Lego Catur 8 kali 8. berbentuk apa untuk disusun di papan catur ya, serah-serah Andi dah pokoknya. Tunggu, terus kayak Adi lagi bosan memiliki papan catur 100 kali 100. Dia ingin meletakkan sebanyak-banyaknya kuda. Siapa yang punya papan catur yang kudanya ada 100? Gue tahu jawabannya 32 kalau itu. Aduh, 4 bagi 2 itu 32. Caranya Iya cuy, 4 bagi 2. kan kuda kan kalau dia nyerang kan ganti warna. Iya, ganti warna. Lu taruh aja Taruh di warna yang sama semua. Yang satu warna semua. Ya, contoh soalnya ada berapa banyak kuda yang bisa ditaruh di papan catur? Jawabannya adalah 32. Itu yang contoh paling simpelnya lah.
Hai guys, I'm back. Ya, akhirnya saya melihat matahari lagi. Kosong meneh. Kosong. Ora, su. Mantap. Sik guys, aku caps dulu, aku memangan. Bye, hati-hati. Yes. Bye bye. Woya, stop woya ya. Aku diisengin sama pacarku, coy. Sayang, mau dong, woya, dia bilang gitu. Woya. Tapi kan lu gak nyanyi yang woya tuh. Tapi kan gua nyaut kan jadinya kayak Woya nih. Stop ya guys, woya, pukul nanti. Bye. Lu gak ada ngapa-ngapain hari ini, Ben? Gak tau, paling gua keluar nyari makan habis itu balik lagi. Nikmatilah sebelum Anda dibantai sama pekerjaan, coy. Nikmat ya, sebelum kan belum ada tunjangan, belum ada pacar yang harus diurus. Nikmatin dulu masa-masa single. Yoi. Kalian Bernard. udah terima gift COC belum? Belum. Masih disortir, guys. Lu bayangin berapa banyak tuh gift. Kasihan orang-orang guru, guys. Iya, mereka butuh istirahat, guys. Mereka butuh istirahat, guys. Kayaknya gue udah pernah cerita ya. Kayaknya di salah satu post gue, kakak-kakak COC itu nggak tidur pas zaman-zaman kita syuting. Iya, mereka kalau pas kita lagi main di dalam, mereka pasti tidur di luar. Soalnya mereka capek banget, guys. Mereka malam, kami udah balik ke kamar, udah tidur, mereka masih belum tidur, cuy. Mereka harus ngurusin buat besoknya, ngelondri baju kami semua. Itu capek banget, guys. Aku pun, kami yang lomba aja udah ngerasa capek, apalagi mereka yang ngurusin ini semua. Kayak walaupun kita ngerasa capeknya gak one to one ya, but we already feel that. Kita capek, mereka lebih capek lagi, guys. Mereka tidurnya pasti lebih malam dari kita, bangunnya pasti lebih pagi dari kita. Apakah kadang gue bertanya-tanya juga kenapa mereka tidur? Target nikah umur berapa? Berapa ya? Tentuin coba, guys, di komen. Siapa? Umur ideal buat nikah. Tergantung. Nih, 28, 27, 25. Ketika lu siap secara mental, Wah, baru gue mau pengen bilang. asik. Ya, harusnya gue Asik. Asik. Tapi yang penting kayak ya udah Yang penting keduanya udah siap. Karena balik lagi, pacaran sama nikah tuh berbeda. Nih, lu kalau udah nikah, gak usah lu pacaran terus lu salah pilih pacar. Ya udah, lu cuman salah di masa-masa itu doang. Tapi kalau lu udah nikah terus lu salah pilih pasangan, ya udah lu salahnya seumur hidup, coy. Ribet ya, sangat-sangat ribet. Wow. Stop. Waduh, Evan sangat expert. Wih, admin udah kena ban. Yoi. Ini apa ini? Mana rambut baru kamu? Ini rambut baru gue, guys. Gue butuh pasangan kayak Evan. Evan. Apa? Evan. Harus stabil dari banyak sisi. Mentally stable, emotionally stable, and financially stable. Yes, all of that thing. Sekali. I agree with that thing. Nah, as a cowok, I mean, it's your job to protect. As a cowok, kalian harus bisa diandalkan. Yes. Kalau kalian nggak siap secara mental, ya apalagi kalian mau bawa satu orang untuk dipimpin, guys, hidupnya. Tunggu guys, aku lagi angkat baju. Aduh.
Kenapa aku ribet banget ya tadi? Lama Evan inilah emang ya. Pinter emang. Hai. Pantes lah Kak Elim di awal. Evan kayak jual kakak etalase 6 berapa kak harganya kak? Etalase 6 ini 20 juta aja ya. Oh 20 juta. Ya, Bajunya murah kok. kalau boleh tahu dari bahan apa tuh? Ini dari bahan benang sutra guys. Oh, benang sutra. 3.0 ya. Katanya udah dipakai kaisar Romawi juga ya? Iya. Waduh. Warna aduh muka aku. Ini dibikin dari warnanya warna ungu, dibuat dari tumbuhan lavender ya teman-teman. Lavendernya diekstrak Iya. Mahal. pakai tangan. Oke, ini udah biarin di sini. Waduh, etalase. Kalau etalase 1 gimana kak? Etalase 1 500M. Waduh, baju apa 500? Baju LV. Waduh, tim Mahi atau Mihu. Gak tahu Mihu deh gue bisa nggak dicampur? Stop dengan mahi mihu itu coy. Mihu. Aku sampai bingung coy, sebenarnya mahi mihu itu apa? Tren TikTok. Ntar aku harus masih bisa taruh baju lagi, tunggu. Cewekku balik kayaknya udah. Oke, cewekku udah balik. Ayo, aku harus. Lift. Ya, itulah. Oke. Ya, bye. 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 Mahi is the best. Thank you. Bye. Ya, gue sendirian lagi. Admin belum mandi udah. Emang gue kayak orang belum mandi ya. Duh, gue lapar banget lagi. Kasih suggestion dong, makan apa dong? Gue kemarin bingung. Dari kemarin bingung. Mau lihat Damara lagi jadi ini pemeluk HP gue. Ada rencana S2 nggak Min? Kayaknya dari tadi gue udah umumin gue udah dapet S2 guys. Cuman ya ntar dilihat aja deh. Gue juga belum tahu mau ambil atau enggak. Itu. Di SG lagi kah? Duh, ntar gue umumin kapan-kapan. Gue juga baru dapat berita. Admin lagi di mana? Di kamar. Apa nih di Kyoto, Toronto? Waduh. Emang ada damkar yang bisa dari Kyoto ke Toronto? Makan yang berkuah. Apa ya? Soto, rawon, sop buntut, pindang, apa ya? Sop. Duh, gue baru makan pempek lagi semalam nih, nggak mungkin pempek. Soto baru kemarin, rawon enak, gue setuju. Seblak kuah. Oh iya, gue pernah makan seblak ya. Ini jadi ganti hairstyle nggak? Ini ya hairstyle kalau nggak di wax ya kayak gini. Mau gimana lagi? Iya nggak sih? Kalau nggak di wax, rambut kalau nggak dikasih pomade ya pasti turun. Iya nggak sih? Kecuali kayak lu pomadein terus lu sisir ke sini ya beda baru. Kalau nggak ya pasti turun kayak gini. Coto Makassar. Itu cakapan jidatan, iya. Gue setuju. Gak beda. Kalau gue pomade itu gue bagusnya pakai kacamata. Kalau gue nggak pakai kacamata kayak panda baru bangun tidur. Kalau gue pomadein naik atas rambut gue. Tapi kalau gue nggak pakai kacamata kayak gini, itu bagus rambut gue turun.
Kayak anak kecil ya, kayak anak kecil. Soto Banjar. Nggak ada soto Banjar di Palembang. Min room tour. Ntar ya, HP gue goyang-goyang soalnya. Gue tuh bingung tahu HP gue kenapa ya kalau kamera depannya gue gerakin dikit dia goyang. Stabilizernya kayak udah. Oh ya, mie celor. Astaga, bener juga. Iya, kangen kayak Sera-Sera. Gue coba ping mereka ya kalau malam ini bisa live, kita live. Review hari-hari kena band, sedih. Song of the day. Di Song of the day. Aduh, merindu lagi. Aduh. Ada yang tahu merindu lagi itu lagu apa? Ada yang tahu kah merindu lagi itu lagu apa? Kayaknya diputer di final chapter. Ayo, ada yang tahu kah lagu apa itu? Tapi fun fact itu emang jadi on loop gue, emang gue sering dengerin lagu itu, kayak lagu yang gue suka banget, even sebelum final chapter. Sama Dia Milikku tuh satu lagi. Wah tapi kaget ya kemarin final chapter ada gituan. Emang ada yang punya? Ah, nggak tahu deh. Kenapa nggak pakai kacamata? Mager. Oh ya, konten review air SG. Aduh, boleh. Paling gue post di TikTok ya, nggak mungkin gue taruh di IG yang kayak gitu-gituan. Ingat ya, Min, Sabtu lalu lagi apa? Lagi Dream High. Kenapa kalau di COC kayak orang bener? Emang gue nggak kayak orang bener di sini? Mau apa lagi guys? Gua review apa lagi? Review rumput SG. Boleh. Air SG, udara SG. Ada temen gua guys apply intern di Kyoto tapi dapatnya di Toronto. Review tanah SG ya gampang. Admin janji bakal update terus ya. Lihat aja story TikTok gua itu paling update dah. Sayang dia ada yang punya. Oh. Review dolar SG. Bahannya bagus, kayak uang, baunya kayak uang. Dipegang kayak uang juga. Bisa dipakai buat beli barang. Kalau lu nggak ada itu, lu paling yang nggak bisa beli barang. Admin lagi battle Ira, emang iya? Admin suka ngehalu, ya INFP, N-nya apa coba? Lebih suka dipanggil Ber atau Bernard atau Ber? Lebih suka dipanggil admin gue. Review David S.
Siap. Jadi David S itu adalah salah satu peserta COC yang sampai ke top 24. Tingginya 180, berasal dari kota Pontianak. Berhasil memenangkan award, tapi orangnya nggak ada di sana. Nggak ada di sana pun menang award, guys. Nggak tahu award apa ya. Best People Choice kayaknya, Best People Choice. Best People Choice. Review Amara. Amara adalah salah satu peserta di COC yang tentunya lebih pendek dari David S. Gue nggak tahu tingginya berapa. Dia tergabung dalam tim Kesera-Sera, di mana banyak sekali momen yang terjadi dalam tim tersebut. Salah satunya adalah dia kepencet emot. Begitu. Ih, gue gak ngomong gitu ya. Vanes mana Ber? Vanes kan di Singapura. Apa nih? Cerita lucu sama David S. selain ditolongin Dit. Aduh. Itu yang paling kocak guys. Gue gak tau lagi apa lagi yang lebih kocak dari itu. Tiba-tiba di barisan kepencet quick chat guys. Kepencet quick chat. Review Syafa. Syafa sangat pintar dalam mengingat berbagai hal. Jadi kalau kalian berbuat macam-macam sama dia tuh diingat itu. Review Nicholas Evan Sitanggang. Nicholas Evan Sitanggang adalah salah satu peserta COC yang kabarnya suka membuat pesawat, suka mempelajari dan membuat pesawat. Dia suka robot-robotan, dia suka apa lagi ya? Yang bau-bau ke sana lah. Dia juga pemain basket. Tapi yang paling penting adalah dia suka pesawat. Kenapa dia suka pesawat? Emang dari kecil pesawat sangat menarik buat dia. Pesawat, makanya dia suka. Sebenarnya dia tuh kalau bisa setir pesawat sendiri, dia setir pesawat sendiri guys, gitu. Review crush gua. Jadi crush gua tuh adalah yang megang HP gua sekarang, yaitu Damara. Halo Damara. Sampai-sampai udah ada nama pesawatnya sendiri. Emang iya? Aku pura-pura nggak tahu deh. Review siapa lagi? Udah deh review ini. Kocak untuk lain kali, Review Kai deh terakhir. Kai adalah salah satu peserta COC yang berasal dari Korea Selatan, univnya. Terus dia adalah orang yang sangat jago ngedance, sampai kemarin Dance Golden itu dinotis oleh yang isi suara Rumi. Itu keren banget lah. Dan juga dia adalah kapal dari segala kapal permak comblangan. Review Kabel Faka Iman gue yang ngeri guys. Oke, berarti to-do list gue adalah ngepost COC final chapter. Terus review Air Singapura. Review Zaidan ya kapan-kapan. Review Dam Karam ya, kalau gue ketemu ya gue review. Fun fact tentang Damara. Fun fact lu apa? Fun fact lu apa woi? Gak mau jawab deh. Review Bernard. Gak tahu. Lupa ada ya review gue. Dikasih bintang berapa gue? Bintang 1 tidak ramai ya. Damara kasih siapa? Temen gue. 4 orang sokongan mereka. Sokongan bukan bahasa Indo. Patungan.
Duh, gua jadi tukang review-review ya. Gak boleh gitu. Konten ada in my life kalau gue balik Singapura gue buat deh. Testimoni game COC, oh review game COC. Mau review game apa? Mau review game apa? Spinning Cube, powered by Matchamps. Review Spinning Cube. Jadi ada kubus, ada banyak sekali angka, ada 6 sisi. Kubus seperti biasa ada 6 sisi. Terus kubusnya itu nggak tahu kenapa dia suka joget-joget, jadi dia suka muter-muter. Terus ditanya paling besar dia punya sisi berapa. Dan menurut gue game itu adalah game yang sangat menguji kemampuan matematika. Gue nggak tahu mau goreng apa nih. Gak ada kejadian soal game itu. Champions Game. Aduh, Champions Gambit. Champions Gambit itu game yang main ini, yang ada rajanya mirip Mixway. Habis itu kalau yang putih mirip King Mixway, kalau yang hitam mirip Dracula. Terus dari game itu kita belajar bahwa cowok yang baik adalah cowok yang suka physical touch. Sorry banget Davidas. Aduh. Udah deh. Aduh, gue ngomong apa guys? Nggak, lupakan. Kalian jangan cepet David S ya. Kepencet emot Ini jago catur kagak. Gue jago gara-gara gue disupport oleh teman-teman gue. Kan itu kan mainnya berempat kan, gue Syafa, David S, Amara. Gue disupport oleh teman-teman gue lah. Review Solar Enigma nggak ada kejadian apa-apa yang menarik apa ya. Review parfum. Aduh, gue nggak mau ke band lagi, astaga. Sekarang kayak maba, emang iya? Bagus guys, makin muda makin bagus. Awet muda artinya. Kan ada beberapa krim muka kan, kayak bisa mereverse anti-aging. Bisa reverse 30 tahun. Kalau muka gue muda terus, kalau gue reverse 30 tahun jadi bayi dong gue. Nggak ada saluran WA gue, kalau gue update pasti story TikTok. Pertama, saluran WA tidak bisa membaca chat kalian. Kedua, gue bisa ngedit. Kayak kalau lu taruh gambar, lu bisa taruh musik, lu bisa ngedit, lu bisa kasih teks. Enak. Ya itu alasannya. Review game yang kamu mainin dan strategi kamu. Game yang gue mainin ada banyak, yang mana satu? Aduh. Review apa ya? Game yang gue nggak mainin aja kali. Game apa yang gue nggak mainin coba? Auto Quest. Game Memory Madness, Auto Quest. Kalau gue strategi gue paling yang ngapalin tren. Kayak gue udah pernah ngomong kan ini harusnya gue. Ngapalin tren. Kayak kalau lu ngapalin spesifik ya agak susah. Bakal sangat susah.
Harmonic Math itu game yang menurut gua beneran pure konsentrasi. Itu nggak ada loophole, nggak ada strategi. Strategi ada sih. Di akar. Akar tuh kan bilangan bulat kan pasti kan. Kalau lu dapat angkanya misalkan yang nggak bisa diakarin, ya berarti lu ada salah. Gitu aja cara gampang ngeceknya. Lu jadi nyamuk sampai final chapter. Tepat sekali. Game yang paling berkesan apa ya? Apa game yang paling berkesan? Champions Gambit. Game cewek paling sulit, Memory Madness, no doubt. Wah untung gua gak main itu. Itu memori beneran sangat-sangat. Itu mengandalkan memori. Gila itu. Champions Gambit ya sangat berkesan sih, banyak banget momen-momen lah di game itu. Momennya yang pertama tuh sengit kan, itu gua sama Zaidan itu kan 78 kan agregat move, itu sengit banget. Terus juga kita menggunakan 15 ronde, terus gue jadi king, terus juga ya satu lagi kayaknya udah sangat tahu lah kalian ya apa yang terjadi di game itu. Lawan tersusah, semuanya susah. Tim siapa kalau Memory Madness bakal menang? Menurut gua enggak tahu. Karena it's too much. It's just too much. Kalau kita cuma ngandalin Shafa ya nggak bakal kehafal juga, sama aja. Beneran buku phonebook guys. Bentar ya. Halo. Price tag. Ya gitulah. Game yang membuat gue trauma. Gue nontonnya aja nggak kuat. Hihi. Kapan live kira Sera? Masih gue tanya-tanyain. Semoga malam ini bisa. Review lomba yang pernah diikutin. OSN ya gitulah susah. Terus apa lagi? Lomba yang pernah gue ikutin. Orang guru champion susah semua sih. Dah. Reviewnya. Review Damkar adalah satu pekerjaan yang sangat mulia guys. Dia suka membantu orang. Contohnya kalau ada kucing nyangkut di pohon, dia kan bantuin. Terus juga kalau ada api dipademin. Tapi yang itu apinya nggak padem gue. Ada damkar. Emang ada damkar lain? Damkar yang mana ya? Yang suka ngemuter DJ Konco Mesra ya? Sungguh sayang. Apa sih liriknya? Sungguh sayang aku tak bisa terus melupakan perasaan yang kusimpan. Sungguh sayang. Sebelum cewek udah kenal siapa?
Yang anak NTU, Keiko, Vanes, kenal gue. Review kuliah di NTU. Asik. Asik Jos. Sangat asik. NTU tuh actually tempat-tempatnya bagus-bagus tau. Coba lu pada Google. Gedung-gedungnya bagus-bagus. Terus dalam kampusnya ada danau. Tempat favorit gue. Ada taman juga. Yunnan Garden, Nanyang Lake. Itu bagus semua. Terus ada gedung bisnisnya Gaya. Itu full kayu. Itu bagus juga. Terus ada gedung dimsum. Bagus semua. Kayak fotogenik semua tempat di NTU menurut gue. Damkar masih aman. Damkar kan harus tetap ada guys. Kalau enggak, siapa yang membantu orang-orang? Kalau misalkan ada kebakaran, siapa yang mau nyiram kalau nggak ada damkar? Gimana sih? Bangga nggak perwakilan NTU yang menang? Bangga banget dong. Lu nggak lihat reaksi gua? Coba cari. Reaksi gue Vanes menang satu lagi terus gue loncat-loncat. Asik. Mancing mulu nih admin. Kapan beli makan? Ntar lagi lah sampai jam berapa nih? Jam 12 gue off. Kalah sama reaksi Nabil. Iya, harusnya gue lebih meriah ya. Gue bawa ini harusnya, bawa air horn. Gue pencet. Udah kayak supporter bola gue. Harusnya gue kasih ini apa tulisan di muka Vanes. Rate kesulitan kuliah di NTU. Sebenarnya kuliah in general susah nggak susah tergantung seberapa rajin kalian dan seberapa efisien kalian mengatur waktu kalian. Kalau kalian pinter, meskipun kalian pinter banget, kalau waktu kalian cuman kalian pakai untuk main game doang. Gue nggak bilang main game itu salah ya, gue juga main game. Kalau waktu kalian cuma dipakai buat main game doang, ya tau lah hasilnya gimana. Itu termasuk salah satu apa ya menurut gue. Lu sebelum lu masuk ruangan ujian aja udah tahu nilai lu berapa kalau lu nggak siap. Kak, tips apa S2 di SG. Tips S2 di SG. I think apply dulu. Apply-nya sekarang kalau bisa udah mulai cari-cari karena kalau NTU itu window-nya tuh dari September sampai November 30 itu first batch. Jadi kalau kalian apply first batch itu otomatis aplikasi kalian bakal lebih dilihat. Karena mereka ada batch. Kalau NUS itu yang early batch itu udah lewat. Early batch untuk beberapa major itu udah lewat. Contohnya quantitative finance itu tanggal Juli 15 kemarin. Tahu tanggalnya dulu, terus siapin tes-tesnya. Ada namanya tes IELTS, ada namanya tes GMAT. Siapin tesnya, cari. Yang paling penting itu adalah kalian cari apa aja dokumen yang kalian harus siapin. Karena itu perlu waktu. Gitu. Ini bentar doang. Ya gimana, gue kan kangen sama kalian. Emang gak boleh gue live. Mau S2, ya masih dipertimbangkan lah guys. Gimana sih gaya Velocity? Sungguh angu apa? Nonton admin sambil makan. Gue bentar lagi mau makan juga guys. Wah itu kalau jurusan-jurusan di SG kurang tahu sih gue. Yang gue tahu kayak yang gue apply lah.
computer science gue tahu. Karaoke suara gue jelek. Pasti hero ML-nya Leslie. Ya gue user Leslie. Tahu semua gue. Tahu combo-combo Leslie itu yang cancel ulti itu tahu gue. Yang kritikalnya bisa sampai 4 kali. Yang tank aja meleleh. Apa OOTD itu apa sih? Outfit of the day ya. Outfit gua ya baju hitam. OOTD kapan-kapan deh. Outfit gua jelek. Admin gelarnya apa Beckham? Ada baju kesayangan nggak? Gua ada boneka kesayangan. Belajar IELTS di mana? Online bisa. Paling penting ya cari bukunya aja sih kalau belajar IELTS. Banyak latihan soal, cari bukunya. Om Palembang ya iyo. Hehe. HP gue adalah, aduh nggak boleh merek ya, aduh gue trauma. Ya itulah intinya HP yang kameranya ada berapa nih? Ada 5. HP kameranya ada 5, seperti itulah. Admin sekarang di SG enggak, di Palembang. Itulah sungsang sang sing song. Itulah. Fun fact hari ini, apa ya fun fact hari ini ya? Gue mimpi Damara. Dan gue bangun dari Damara juga. Share entry pakai rapot, yoi. Rekomendasi buku buat apa nih? IELTS kah? Yang tanya varian yang mana? Yang 23. 23 Ultraman. Gema ya, kamarnya gema. Buku belajar buat IELTS. Buku gue pakai apa ya dulu ya? Wah, gue harus cari lagi, gue udah lupa lama banget. Ya kan, gue gak ngerti kenapa kamera gue goyang, padahal udah Ultraman. Aduh. Tuh kan goyang tuh. Get ready with me biar di notice merek pomade. Amin. Tuh kan gak ada stabilizer. Mau jadi permanent resident gak? I think ya itu gue masih nggak tahu. Tapi kalau gue pengen kerja long term di sana, I think is a must permanent resident. Karena lebih gampang nyari kerja aja sih kalau permanent resident di sana.